Shalom, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran Alkitab kita yang kali ini kita akan membahas tentang jodoh berdasarkan Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Nah, sebelum saya akan lanjut, saya akan membacakan ayat-ayat dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sejak awal, Allah itu tahu kalau Adam itu tidak bisa hidup sendiri. Dia tidak bisa seorang diri, dan dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan itu bukan berasal dari binatang, bukan juga dari tumbuh-tumbuhan. Dan Allah yang punya inisiatif yang pertama untuk memberikan jodoh yang sepadan itu bagi Adam. Sepadan itu berarti seimbang. Ada pertimbangan kesesuaian atau kompatibilitas. Dan Allah menghendaki pasangan yang sepadan. Sesuai itu berbeda tetapi saling melengkapi dan saling menerima. Sesuai dalam hal apa? Sesuai dalam hal ekonomi, sosial, budaya, kerohanian, dan kematangan hidup. Sebab pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Dalam pernikahan itu setiap hari itu harus membangun relasi. Dan relasi itu akan kuat jika ada komunikasi. Ada komunikasi yang intens, yang erat, dua arah, ada saran, ada tanggapan, ada pesan dan kesan, dan itu harus berlangsung dua arah. Pada ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa Allah yang punya inisiatif terlebih dahulu. Namun Adam itu harus menyelesaikan, harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Seperti dalam Matius pasal 6 ayat 33, di sana dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah, ketika kita lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dan ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, maka percayalah penggenapan janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman itu akan digenapi. Demikian juga dengan Adam. Adam diberi tugas untuk merawat, untuk mengelola taman itu, untuk memberi nama kepada binatang-binatang darat, kepada burung-burung di udara, dan kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika Adam selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka rancangan Allah yang indah itu digenapi dalam diri Adam. Percayalah, rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi kepada adik-adik saya, kepada anak-anak saya yang masih bersekolah, yang masih kuliah, selesaikan dulu tugas sekolahmu, selesaikan dulu tugas kuliahmu. Barulah Anda memikirkan jodoh. Jangan mendahului Tuhan. Jangan mendahului rancangan Tuhan atas hidupmu. Sebagaimana dalam kitab Kejadian pasal 1 yang menceritakan tentang hari-hari penciptaan, di mana ketika Allah menciptakan laut, laut tidak sempurna jika tidak ada ikan. Ketika Allah menciptakan cakrawala, cakrawala tidak sempurna jika di sana tidak ada benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Demikian juga dengan darat. Tuhan ciptakan darat tidak sempurna jika tidak ada binatang darat dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan juga tidak ada manusia. Nah, demikian juga dengan Adam. Adam tidak sempurna. Sebagai seorang laki-laki, tidak sempurna jika tidak ada perempuan. Dalam konteks Kejadian pasal 2 ini,
Jodoh itu adalah inisiatif daripada Allah. Jodoh itu adalah inisiatif dari Allah. Hawa sebagai penolong yang sepadan. Penolong dalam bahasa Ibrani yaitu Ezer. Ezer itu sejajar meskipun berbeda. Dia tidak inferior atau lebih rendah, dia juga tidak superior atau lebih tinggi. Ezer itu adalah bukan sebagai pembantu atau budak. Sebab budak pada zaman dahulu itu tidak punya hak. Dia hanya punya tugas. Dia tidak punya hak bicara, bahkan hak hidupnya itu berada di tangan tuannya. Jadi Ezer ini dia bukan pembantu. Tapi Ezer ini atau penolong itu melengkapi apa yang belum ada daripada yang ditolong. Jadi Hawa itu melengkapi apa yang belum ada pada Adam. Hawa membantu menemani Adam dalam hal merawat dan memelihara taman. Dan Hawa juga membantu Adam dalam hal melahirkan keturunan. Melahirkan keturunan itu hanya ada pada Hawa atau perempuan. Itu tidak ada pada Adam. Tidak ada pada laki-laki. Nah, aplikasi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita semuanya, khususnya kepada saudara-saudara saya, kepada adik-adik saya yang sedang dalam perjalanan pencarian jodoh. Yang pertama adalah milikilah hubungan pribadi yang indah bersama dengan Tuhan Yesus dalam doa, pujian, dan penyembahan yang secara kontinu dilakukan setiap hari. Yang kedua, mintalah pimpinan daripada Roh Kudus lewat firman-Nya yang akan memberikan kita memiliki keteguhan hati, memiliki semangat, dan memiliki gairah. Dan yang ketiga adalah libatkanlah Tuhan dalam setiap proses perjalanan pencarian jodoh. Percayalah, jika kita melakukan ini, mengaplikasikan ini dalam hidup kita setiap hari, maka kita akan memiliki gairah, memiliki semangat, dan memiliki ide-ide kreatif dalam membina hubungan dengan Tuhan Yesus, membina dengan Tuhan pencipta kita, dan sehingga Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita dalam hal menemukan jodoh yang sepadan dengan kita. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada sesi kali ini. Kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya dalam pembelajaran Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.